cinta pada saya. Oh giranglah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Selamat berjumpa kembali dalam Sekolah Minggu Online GKIN Revival Kupang. Kakak mau ajak adik-adik yel-yel. Karena itu kakak ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita bersama-sama yel-yel. Revival Kids Berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Sekali lagi lebih semangat. Revival Kids Berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat sebuah pujian Hello Hola. Sambil bertepuk tangan dan mengikuti gerakan ya adik-adik. Adik-adik, silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan bersama-sama. Sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian, setia-setialah, setia sampai mati. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia sampai mati. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia sampai mati. Setia
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami datang kepadamu untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, dan juga mendengar firman Tuhan. Tuhan, hadirlah bersama-sama kami, memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kakak Ella ajak semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan lagu It's Good to See You Here With Me. Semangat ya adik-adik. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Sekali lagi. It's good. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. Baik adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan sekali lagi dengan pujian Big or Small. Dengan gerakan ya adik-adik. Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
adik-adik, Kak Alfa persilakan untuk duduk kembali. Kak Alfa ingin kita persiapkan hati dengan sungguh-sungguh untuk kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita mari berdoa bersama-sama untuk pergumulan yang kita hadapi bersama-sama, yaitu pandemi yang belum berlalu. Sebelum kita menaikkan doa, mari kita menaikkan satu pujian, doa kami. Untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu Tuhan kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. bagi bangsa ini kami berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu datang kepada Engkau, mau datang untuk membawa pergumulan kami bersama kepada Engkau. Kami yakin bahwa Engkau saja yang dapat menolong kami dalam segala situasi yang kami hadapi. Ya Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau membawa pergumulan kami terkhususnya kasus pandemi yang belum berlalu. Ada begitu banyak orang yang akhirnya terpapar virus ini Tuhan, dan banyak di antara mereka yang akhirnya harus sakit bahkan meninggal Tuhan. Tuhan, kami sungguh memohon kepada Engkau Tuhan untuk boleh memberikan kekuatan dan pemulihan bagi semua yang menderita sakit di saat ini Tuhan. Biarlah mereka dalam mengalami sakit ini, mereka tidak berhenti untuk memuliakan nama Tuhan. Mereka tidak berhenti untuk berjuang melawan sakit ini. Sehingga melalui itu semua Tuhan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berdoa juga bagi keluarga-keluarga yang pada akhirnya harus kehilangan anggota keluarga mereka Tuhan. Yang akibat COVID ini akhirnya mereka harus pergi. Tuhan tolong agar Engkau menghibur mereka, menguatkan mereka melewati ini semua Tuhan. Sehingga dengan keadaan yang demikian sulit ini, mereka tetap memandang Engkau, mereka tetap percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Berdoa juga bagi anak-anak semua yang saat ini
harus tetap menghadapi COVID dengan keadaan mereka belum semua ikut vaksin. Tuhan tolong agar anak-anak ini boleh diberikan kekuatan Tuhan, agar mereka juga boleh menghadapi semuanya dengan baik dan mereka tetap semangat dalam menjalankan sekolah mereka dan juga sekolah minggu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintah yang sampai dengan saat ini terus menggalakkan vaksinasi bagi semua masyarakat. Tuhan memberikan mereka kekuatan, kebijaksanaan agar semua yang mereka lakukan sungguh-sungguh boleh menolong masyarakat yang ada. Dan pada akhirnya kami boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan melalui semuanya Tuhan Yesus. Berdoa bagi kami semua, guru-guru sekolah minggu yang tetap terus melayani. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon kiranya Engkau sendiri yang menjawab semua doa kami sesuai dengan waktu-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu mari siapkan hati dengan mengangkat pujian. Berikan ku hati seperti hati-Mu Tuhan. Seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Sekali lagi, mari kita minta agar kita punya hati seperti hati Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Selamat mendengarkan cerita. Hai, selamat pagi. Wah, sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Itu ada yang masih kucek-kucek matanya. Gak apa-apa, kita mau dengerin firman Tuhan. Sudah semangat? Ayo, semangat dong. Berikan senyum ke kiri, ke kanan. Halo. Nah, perkenalkan, nama kakak namanya Kak Boni. Selamat datang di Revival Kids Online. Nah, hari ini adik-adik, kita mau belajar dari satu orang. Siapa ya? Dia itu dibilang murid Tuhan Yesus juga. Nah, siapa ya? Yuk, penasaran kan? Kita dengar dulu nih ceritanya. Wah, kita lihat ya bapaknya. Coba adik-adik lihat. Dia lagi jalan-jalan. Dia jalan-jalan ke kota mana tuh ya? Ke Damsyik. Wah, adik-adik tahu Damsyik?
Damsyik itu ibu kotanya Syria nih kalau yang sekarang. Nah adik-adik, wah dia memakai jubah yang panjang sekali adik-adik, berwarna putih. Dia sama, adik-adik sini deh dekat-dekat. Dia sama, kayaknya dia sama dengan orang-orang, bersama-sama orang-orang banyak adik-adik, teman-temannya. Wah, mereka, waduh, kayaknya adik-adik mereka ini orang-orang yang suka nangkep orang-orang Kristen waktu itu, pengikut Tuhan adik-adik. Wah, mereka menakutkan ya. Nah adik-adik, wah mereka berjalan, sampai di Damsyik. Nah sampai di Damsyik ternyata, wah apa itu adik-adik? Ada cahaya, ada cahaya dari langit, adik-adik. Wah, ada cahaya, ada suara. Suaranya apa itu? Mengapa engkau menganiaya aku? Wah, sepertinya apa yang terjadi dengan orang itu ya adik-adik? Waduh, dia tergeletak di tanah selama 3 hari. Orangnya tidak bisa melihat adik-adik. Waduh, kenapa ya dia tidak bisa melihat? Akibat cahaya itu adik-adik. Nah, wah bapaknya berjalan terus. Dia ketemu sama salah seorang murid Tuhan Yesus juga. Namanya Ananias. Adik-adik, Ananias ini, wah dia pertamanya gak mau tuh bergaul dengan bapak ini. Habis bapak ini jahat adik-adik. Adik-adik pernah nggak punya teman yang jahat? Di sekolah, di rumah, pernah nggak? Wah, pasti adik-adik, gimana rese ya orangnya, suka gangguin adik-adik, suka ngapain, pasti tidak suka kan? Nah, Ananias ini bilang sama Tuhan, jangan Tuhan, dia itu kan suka menjebloskan anak-anak Tuhan ke penjara di Yerusalem. Kenapa saya harus tolong dia? Tetapi Tuhan bilang begini, yuk kita dengar suaranya. Apa ya? Ananias, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama. Ia sekarang berdoa. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tangguh oleh karena namaku. Oh, Tuhan bilang, apa adik-adik? Kamu harus menuntun orang ini ke jalan yang benar. Wah, ternyata Ananias dipakai oleh Tuhan untuk menolong bapak ini. Akhirnya setelah didoakan, bapak ini bisa melihat lagi setelah 3 hari adik-adik. Nah, sudah ada yang tahu namanya siapa? Pasti sudah tahu. Namanya adalah Saulus, berubah menjadi Paulus. Nah, yuk kita buka di Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9. Tapi sebelumnya kakak mau ajak kita doa dulu ya. Mari kita doa adik-adik. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong adik-adik untuk mengerti firman. Tolong kami semua untuk tidak menjadi pendengar tapi juga menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, yuk adik-adik kita baca di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Tapi kebanyakan kakak akan baca beberapa ayat saja ya. Nah, di sini di ayat 1 dibilang gini. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Nah, ternyata bapak itu namanya tadi Saulus. Ingat ya. Nah, Saulus ini meminta surat kuasa di ayat 2 itu kepadanya untuk dibawa ke majelis Yahudi di Damsyik
supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawanya mereka ke Yerusalem, adik-adik. Nah, di ayat 3 dibilang, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata, yang tadi itu, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, adik-adik, selanjutnya dari cerita ini, akhirnya Saulus bertobat. Nah, siapa yang di sini yang pernah melakukan kesalahan atau dosa? Pasti kita semua pernah kan? Nah, adik-adik, hari ini Tuhan mau mengajarkan kita bahwa sebesar apapun dosa kita, selebar apapun dosa kita, Tuhan Yesus bisa mengampuni dan Tuhan menerima kita. Nah, adik-adik, respon kita ini yang kita perlu, yang Tuhan perlu, kayak gitu. Jadi gimana? Adik-adik mau datang ke Tuhan? Nah, Tuhan sangat baik. Tuhan akan mengampuni kita sebagaimana Dia mengampuni Saulus yang sudah buat jahat, adik-adik. Bayangin adik-adik, itu orang-orang dibawa ke Yerusalem, itu mau dibunuh adik-adik. Menakutkan kan? Nah, adik-adik, waktu kita bertobat dan kita memohon ampun pada Tuhan, Tuhan Yesus pasti mengampuni kita. Yang jelas tidak ada satu dosa pun yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik mau mengaku dosa? Nah, datang pada Tuhan, minta ampun. Hari ini, Kak, saya sudah menyakiti hati teman saya sudah bohong, saya sudah mengambil barang orang. Nah, adik-adik datang pada Tuhan, tapi satu, harus bertobat juga. Jadi setelah mengaku dosa, adik-adik boleh adik-adik bertobat ya. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di sekolah minggu mendatang. Nanti jangan lupa hafal ayat hafalannya ya. Yuk kita tutup dalam doa. Kita berdoa, semuanya lipat tangan. Oke, 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya waktu kami mengaku dosa kami, Engkau Allah yang setia dan adil yang akan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Jumpa lagi bersama kakak. Hari ini kita akan sama-sama menghafal ayat hafalan kita minggu lalu. Adik-adik sudah menghafal? Mari kita menghafalnya bersama-sama. 1, 2, 3. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi, Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ya, pintar. Terima kasih adik-adik yang sudah menghafal. Hari ini kita punya ayat hafalan yang baru untuk minggu depan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita cari bersama ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita baca bersama. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Adik-adik, itu ayat hafalan kita untuk minggu depan. Jangan lupa dihafal ya. Selamat menghafal adik-adik. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita. Tapi jangan sedih ya. Karena nanti minggu depan kita akan berjumpa lagi. Nah adik-adik, Kakak Desti minta adik-adik semua duduk yang manis. Kita akan mengangkat satu pujian, Yesus Malole. Yesus Malole, Malole, Neu Allah.
Adik-adik, Kakak Desi ajak kita semua untuk lipat tangan, tutup matanya, kita sama-sama berdoa ya adik-adik. Bapa di sorga, terima kasih untuk kemurahan dan cinta kasih-Mu yang begitu besar untuk kami semua. Bapa di sorga, kami berdoa kiranya melalui sekolah minggu online ini dapat memberkati adik-adik kami dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati orang tua mereka dalam setiap aktivitas mereka. Dan Tuhan menolong, Tuhan memberikan adik-adik kami semuanya kekuatan, kesehatan selama seminggu ini Tuhan pelihara dan Tuhan lindungi mereka. Dan jika Tuhan berkenan pada minggu mendatang kami boleh berjumpa kembali dengan adik-adik kami dalam sekolah minggu online yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah berakhir ya hari ini. Sampai jumpa dalam sekolah minggu online minggu depan. Shalom. Shalom semuanya. Halo, nama saya Lira. Halo, nama saya Livi. Halo, nama saya Marcel. Kami dari kota Surabaya. Teman-teman, jangan lupa ikuti terus kebaktian online sekolah minggu GKIN Revival agar iman kita kepada Tuhan Yesus semakin bertumbuh. Oke? Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!